Yo, what's up guys? It's The Breakdown. Welcome back. My name is Willy Winarko and this is the wrap up. Ini Breakdown episode berapa ya? Episode 3 kalau gak salah. Dan sekarang gue gak sendirian di Breakdown hari ini. Gue kedatangan tamu, very good friend of ours. We got right here Vincent Ricardo. Thank you. Tangannya mana nih? Oke, siap. Alright man. Jadi di Breakdown ini di mana kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa yang kita obrolin di wrap up minggu lalu, men. Oke. Gitu kan. Nah, kalau lo sendiri udah nonton wrap up belum? Gue pernah nge-share di Instagram sama di YouTube kalau nggak salah dulu ya gue share salah satu video lo yang Soekarno Tan Malaka and something gitu. Oke. Jadi ya karena menurut gue kontennya bagus, jadi gue share aja. Oke. Untuk yang masih belum tahu siapa Vincent Ricardo, lo tuh kontennya tuh seperti apa sih, men, sebenarnya? Konten gue mostly kalau di YouTube itu ya apa yang lagi gue pengen buat aja. Oke. Ya tapi patternnya ya gue suka ngomongin tentang gue kan belajarnya hukum ya. Oke. Dan gue belajar hukum ekonomi. Oke. Ya gue bakal banyak ngomong itu di video gue salah satunya. Tapi juga gue bahas sains juga. Karena gue dulu sebenarnya juga gue dulu IPA, tapi larinya ke hukum gitu. Oke, kalau kita ngeliat di YouTube channel lo juga kan banyak banget nih, kayak lo bikin video-video tentang ilmu pengetahuan. Yes. Lo kemarin ngomongin tentang AI, lo ngomongin tentang virus corona, bahkan lo juga ngebahas kayak Gojek tuh ada di 5 negara, lo naikin semuanya tuh gitu kan ya. And so konten lo emang beragam pastinya. Dan kalau misalnya lo bikin konten kayak gitu, risetnya berapa lama, men, biasanya? Depends sih. Depends. Ada yang bisa 2 minggu, ada yang sampai sebulan, ada yang cuma beberapa hari doang. Wow. Tapi itu depends ke apa ya. Kadang kan ada konten yang gue rasa kayak ya ini gue pengen banget, gue suka banget sama topiknya. Jadi gue emang cari sebanyak-banyak mungkin resourcesnya yang ada. Cuman ada yang kayak ini menarik, tapi kayaknya kalau terlalu dalam juga nggak terlalu perlu gitu. Jadi ya udah. Oke. Takut salah ngomong nggak lo? Lo pernah takut salah ngomong nggak? Gue ngerasa gini sih. Salah ngomong itu gue pernah salah nyebut segala macam. Tapi gue kalau ada salah ngomong dan ada yang ngoreksi segala macam ya gue biasanya tuh kayak ngasih highlight terus gue thank you lah. Ya, at least kan ada proses belajar segala macam dan gue stand corrected juga dengan ada yang masukan itu. Iya benar, karena sebagai konten kreator atau mungkin orang yang bikin konten di Instagram, YouTube, social media itu udah pasti netizen mengintai terus kan kita kan pasti nyari kayak poin di mana gue buat kesalahan. Yes. Dan gue pernah di beberapa video kayak salah ngomong atau segala macam ya. Cuman kan sebenarnya misalnya gue ada pas ngedit gue juga sadar sebenarnya. Pas ngedit ya, wah gue salah ngomong nih. Atau mungkin karena gue nggak sadar. Karena gue nggak sadar juga kan, pas baru diupload baru gue sadar. Ya itu mungkin gue bisa taruh di subtitlenya atau edit dikit gimana. Ya gue biasa kayak gitu sih. Soalnya kalau gue harus misalnya ngulang lagi dari awal short segala macam kan takes time dan segala macamnya. Yes, malesin juga, dan pastinya ya udah lo nanti bilang sorry aja, mendingan minta maaf daripada minta izin kan gitu kan. Benar. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin itu kan konten kreator, kita aja harus ibaratnya riset gitu. Kalau ngomongin tentang wrap up juga kita risetnya lama banget. Kita mungkin cuman untuk 1 menit video butuh 1 minggu untuk kita ngeriset gitu kan. Biar apa? Biar mungkin satu, kalau gue salah ngomong nggak terlalu fatal gitu kan. Nomor 2, kita nggak terlalu menyudutkan seseorang atau mungkin ya sekelompok gitu kan jatuhnya. Tapi kalau zaman sekarang nih ada sebuah tren yang kalau misalnya kita ngelihat ya, kayaknya politisi tuh mulutnya enteng banget gitu. Seenteng itu gitu, kayak mungkin gak di Indonesia aja deh, kita scope-nya dunia aja deh. Kalau lo ngeliat Donald Trump, grab her by the pussy misalnya, abis itu kayak, dan itu viral, abis itu diminta maafnya enggak gitu. Akhirnya dia viral, abis itu semua orang pada ngomongin, terus kayak wah ini jujur banget nih, berarti ini bagus nih sebagai politisi gitu. Jadi memang secara mulutnya sekarang enteng-enteng nih. Politically incorrect, tapi pada saat yang sama jadinya mendongkrak popularitas gitu ya jatuhnya. Kalau menurut lo tuh kayak gimana, men? Kalau gue ngeliat sendiri mengenai political correctness dan segala macam, kalau gue sih ya pro kontra wajar lah. Kalau gue sendiri ya lebih kayak as long as dia ngomong dalam konteks gimana ya, kalau misalnya mengenai data, fakta segala macam benar ya nggak masalah. Cuman kalau penyampaian, mungkin ada beberapa orang yang ngerasa penyampaian satu tokoh mungkin kurang benar, kurang tepat. Kalau gue, menurut gue itu ya itu ada subjektivitasnya. Cuman mungkin emang dalam beberapa conditions gitu emang ada beberapa penyampaian itu yang ada baiknya disampaikan dengan cara-cara yang lebih encouraging dibandingkan yang yang ngebuat polarisasi gitu. Karena ujung-ujungnya kan pesannya nggak sampai juga. Betul. But juga depends lagi sih, kayak kalau gue pribadi misalnya kayak
sebagai content creator, gue kan bervideo itu gue bakal tahu nih audiensnya siapa segala macam. Kalau gue pribadi ya, menurut gue nggak ada sesuatu yang absolut. Ya tergantung audiens yang mau dicapai dia lagi siapa. Betul. Tapi kalau untuk politisi kan ibaratnya ini masif banget, semuanya bakal ngedenger gitu kan, ibaratnya even politisi, apa ya, PNS atau mungkin kayak public figure gitu kan. Makanya kalau politisi itu sendiri kan ya kita semua tahu lah, mereka kan punya audiensnya masing-masing. Yes. Mungkin itu cara mereka berkomunikasi dengan audiensnya begitu. Yang mungkin, bener bisa juga tuh kayak gitu. Ya makanya kayak, ya kita nggak usah jauh-jauh juga deh kalau yang sempat kita ngomongin di wrap up, bikin orang hamil gitu. Menurut lo itu faktual atau enggak? Nah, yang gue sayangkan satunya begini nih, ketika dia udah dikritisi dengan banyak orang dan dibilang salah, dia bukannya berusaha, ya kalaupun dia tahu dia salah segala macam, ya mencoba mengkoreksi dirinya sendiri. Misalnya katakan, saya klarifikasi, saya pernah salah, mungkin saya keliru dalam apa segala macam. Dia malah yang gue lihat tuh kayak ada satu video dia bilang, wah ini ada papernya, ntar gue kirimin email. Tau gak gitu? Gue belum lihat lagi itu. Dia ngomong kayak gitu, bahkan kayak paper siapaan bu yang kayak gitu. Ya itu malah kan bukannya berusaha mengkoreksi kesalahannya, tapi malah denial gitu. Defensif ya dirinya. Dan itu yang sangat disayangkan, karena salah tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu. Salah itu wajar, semua orang pasti pernah salah. Bener, ya kita manusia kan gitu kan, jatuhnya ya mau gimana lagi gitu. Tapi pada saat yang sama bisa dong kita bilang oke, minta maaf, abis itu klarifikasi, terus koreksi apa yang salah begitu. Betul. Apa yang keliru dari waktu itu. Tapi yang gue lihat itu nggak ada. Tapi kalau lo sendiri ngelihat climate politics, ngelihat climate social media pada saat ini, especially kalau lo ngelihatnya kayak gimana nih untuk salah ngomong ini, menurut lo orang-orang ngekoreksi itu nggak apa-apa atau gimana? Menurut gue kalau ada orang-orang koreksi itu malah bagus banget. Kalau gue lebih kayak encourage gitu sih. Oke. But in a way kadang emang ada yang misalnya gini nih, yang gue kurang suka sih dengan beberapa climate di internet itu adalah yang belakangan itu kayak cancel culture gitu. Cancel culture. Iya, kayak banyak orang yang ngerasa woke ya lah mereka ya, semua orang itu kurang lah di mata mereka. Definitely. Nah, lu pasti pernah mungkin udah nonton sih kayak ada videonya Obama yang bilangin betapa bahayanya woke culture, cancel culture itu sendiri. Karena orang-orang itu gak ada yang perfect. Yes. Dan bahkan misalnya kayak orang-orang yang lu gak setuju sekalipun, itu ya mungkin mereka adalah orang yang baik bagi keluarganya dan segala macamnya. Kalau gue sendiri lebih ngeliat sih kayak polarisasi di internet itu yang jadi persoalan adalah ketika ya lu nggak mau berkompromisasi dengan orang lain gitu. That's the problem. Jadi kayak ketika lu ngeliat ada satu orang yang beda banget pendapat sama lu bakal bash banget. That's the problem. Menurut gue kalau ada yang beberapa di bash, beberapa ada yang pasti misalnya kayak yang udah sampai violence, atau mungkin kayak ada yang benar-benar orang-orang yang ngebuat postingan sesuatu yang misalnya kayak private terus disebar ke publik, misalnya kayak porn revenge something gitu. Nah, menurut gue tuh pantas. Cuman kayak misalnya kayak ada hal-hal yang kayak kekeliruan satu orang terus dijadiin dibesar-besarin terus di cancel segala macam, ya menurut gue belum tentu harus dilakukan aja. Maksudnya kesalahan kita belum tentu itu adalah keseluruhan dari diri kita gitu, benar. Jatuhnya. Jadi kayak karena ada satu kesalahan lo nggak bisa menghilangkan semua kebaikan yang udah lo lakukan selama bertahun-tahun gitu kan. Especially itu terjadi dulu, kalau gue sih ngelihatnya kayak di Kobe zaman dulu sempet kayak gitu, dimana kayak dia melakukan bukan kesalahan dia juga sebenarnya, cuman kayak apa yang terjadi di media gitu kan, apa di blow up media. Dan Kobe sendiri kan yang kemarin pas dia meninggal tuh bahkan ada orang-orang yang bisa bilang ngerasa woke terus kayak nge-call out dia, yang kayak bilang wah dia ini sexual offender segala macam. Yes. Padahal kalaupun dia memang pernah melakukan itu, bukan berarti nge-neglect banyak hal positif yang itu juga kan. Itu dia bener juga, banyak banget itu yang terjadi juga. Sama juga kayak di Indonesia kemarin, Ardhito Pramono sempat naik juga tuh gara-gara Twitternya dia. Itu hal yang dia lakukan 10 tahun lalu men gitu kan, 10 years ago. Nah abis itu mau dicoba di cancel sama beberapa orang yang kalau menurut gue kayak aduh, dalam waktu 10 tahun orang itu ibaratnya udah bisa level up, dia udah memperbaiki diri, ngapain diungkit-ungkit lagi. Gak usah 10 tahun deh, tweet gue 3 tahun atau 4 tahun yang lalu mungkin gue sekarang kayak ngeliatnya apaan sih gitu. Mungkin kenapa gue harus nge-tweet itu ya 3 tahun lalu. Exactly. Kayak galau-galauan gue di Twitter tuh masih banyak gitu. Atau kayak aib-aib kita di Instagram juga banyak banget. Dan orang kan dinamis ya, kita bisa berubah pikiran, kita punya opini yang berbeda dalam beberapa tahun yang lalu. Misal kayak 3 tahun yang lalu gue
mengklaim diri gue sebagai feminis misalnya. Gue bahkan buat video tentang itu beberapa tahun lalu segala macam. Tapi dalam 3 tahun gue belajar, gue berubah pendirian. Gue take down videonya segala macam, ya udah. Tapi bukan berarti kalau misalnya gue sekarang, posisi gue sekarang ini akan pasti juga selamanya. Bisa aja gue balik lagi seperti itu. Atau mungkin gue punya opini yang beda lagi dengan sekarang. Bener. Jadi gue nggak bisa ngelihat itu sebagai suatu hal yang ya harus di cancel lah segala macam. Ini orang lagi belajar, proses hidup juga. Yeah, definitely. Karena memang social media tuh kayak ngebikin proses belajar kita bisa ditonton orang. Kalau zaman dulu lo lagi belajar sesuatu, misalnya kayak lo masih membuka pikiran, lo masih anak SMA, lo nggak tahu apa-apa, terus lo ngomong reckless nggak masalah. Tapi kalau sekarang udah ada Instastory yang dikasih lihat, terus ada juga kalau Instastory masih hilang. Kalau misalnya udah masuk ke Twitter, masuk ke feeds dan lain-lain, itu kan akan selamanya bakal ada jejak itu kan jatuhnya ya di internet. And so that's yang kayaknya kalau menurut kita lumayan bahaya juga, dan ya gara-gara satu kesalahan itu bisa nge-cancel kita selamanya. Dan dampaknya menurut gue tuh gini juga sih. Yang buruknya itu adalah ketika ada cancel culture segala macam dan proses belajar kita terintervensi segala macam. Adalah orang-orang jadi malu mengakui kesalahannya. That's the problem. Padahal kita butuh suatu environment di mana ya kita semua harus terbuka kalau kita salah. Dan mengkoreksi diri itu. Dan yang kita bisa lihat orang-orang sekarang memata-matai tiap waktu, dan ketika kita salah, mereka akan nge-bash sampai sehancur-hancurnya. Sampai hancur. Padahal kalau salah ya koreksi, move on. Ya, dan secara nggak langsung ini ngebangun resistensi yang buruk juga. Misalnya kayak gue baca satu artikel bagus di Fox waktu itu tentang intellectual humility. Kita sering ngomong tentang misalnya kayak pentingnya intellectual humility, maksudnya sikap rendah hati, menerima keterbukaan informasi yang baru dan segala macam. Tapi di sisi lain kita nggak sadar kalau kita juga salah satu aktor mungkin yang turut membuat itu tuh nggak akan tercapai karena kita nge-bash orang-orang yang salah dalam artian sampai benar-benar kelewatan. Yang gue rasa ya memang perlu shifting pelan-pelan sih menurut gue. Gak akan mungkin terjadi juga dalam waktu cepat. Tapi pada saat yang sama kayak berarti itu tadi ya, you can't actually judge somebody just from that one mistake that they did back in the day. And that's great man. It's a great talking. Itu dia breakdown barengan sama kita, Vincent Ricardo man. Thank you so much. We love your work of course. Bakal ada apa lagi nih kalau misalnya dari lo sendiri? Gue dalam waktu dekat bakal ngerilis ada belasan video sebenarnya udah gue shot. Jadi kan yang kemarin video terakhir yang gue Gojek itu ke 5 negara. Dan di 5 negara itu sebenarnya Indonesia gak dihitung 5 negara sih, 4 negara. 4 negara berarti ya. Di 4 negara itu gue ada shoot mungkin 10 video yang mau gue publish. Misalnya kayak gimana kondisi di Thailand, di Singapura. Kan mereka punya keunikannya masing-masing dari segi historical atau public policies-nya. Nah jadi gue bakal upload itu video, dan gue lagi ngerjain film sih satu lagi. Ngerjain film nih kayak yang orang-orang masih bingung nih. Lo ngerjain film nih ya sekarang ya. Lo level up nih berarti ya jatuhnya nih. Oh man, he's leveling up right now. Yo, hey man, thank you so much. Lo bisa ngecek YouTube-nya, Instagram, all the socials down here. Dan jangan lupa kalau misalnya lo pengen dapetin t-shirt dan juga hoodie dari Urbane, boleh komen di bawah. Alright, bro, thank you so much. Fishbone. Thank you so much. Hey, thanks for inviting me, man. Yeah, man, that's the breakdown. Peace.